Episode 16. Repi sudah hamil. Tanya Nyonya Rahma sambil menatap putranya. Saat ini mereka sedang berada di kursi santai dekat kolam renang. Gara melengos. Di rumah dia pusing merayu Repi yang masih tak mau juga mengandung. Di rumah ibunya dia semakin pusing karena tidak bisa memberi jawaban. Sudah, yang jelas ingin didengar oleh orang tuanya. Belum ma, Gara menjawab setenang mungkin. Mamanya tampak kecewa. Mau sampai kapan Gara? Sampai mama dan papa udah gak bisa lihat kamu lagi. Umur manusia itu gak ada yang tahu. Bisa saja besok mama sama papa kamu ini meninggal. Gara mengusap rambutnya. Ia juga gusar. Mama kenapa ngomong gitu sih? Sabar dong ma. Gak semudah itu untuk menghadirkan anak. Bukan gak bisa, tapi memang istri kamu yang terkenal itu yang gak mau. Kamu itu gak kekurangan uang. Coba kamu minta Repi itu berhenti kerja jadi model, biar dia bisa fokus ngurus kamu dan bisa ngasih kamu anak. Udah 5 tahun kalian menikah. Dia masih saja sengaja menunda untuk hamil. Kamu tidak tahu kan? Pepatah orang lain, kalau sengaja menunda kehamilan bisa jadi kenyataan. Selamanya bakal gak bisa hamil karena Tuhan akan marah. Gara terkesiap mendengar kata-kata dari ibunya. Ia segera meraih jemari ibunya lalu menggenggamnya erat. Ma, jangan gitu dong. Gimana pun aku cinta banget sama Repi. Mama bersabar ya, Repi cuma perlu menyelesaikan kontrak dengan salah satu Agnes lagi. Setelah itu dia janji mau hamil. Nyonya Rahma melengos. Dia sudah malas dan bosan mendengar alasan anak dan menantunya yang itu-itu saja. Ia sangat menginginkan cucu dari putra bungsunya. Kedua anaknya yang lain tinggal di luar negeri. Mereka sudah punya anak masing-masing. Namun karena tinggal di luar negeri, tentu saja ia tidak bisa leluasa melihat cucu-cucunya. Hanya kepada Gara dia berharap, apalagi suaminya. Sudah malas betul mendengar alasan putra serta menantunya itu. Tugas seorang istri itu melahirkan keturunan dan berbakti kepada suaminya, Gara. Bukan warawiri pakai baju seksi kesana kemari. Kalau dia gak serius jadi istri kamu, lebih baik ceraikan saja. Mungkin karena sudah begitu kesalnya kepada menantu dan anaknya. Nyonya Rahma berkata to the point, membuat Gara tersentak kaget. Selama ini mama selalu mencoba memahami mereka. Selama ini pula Nyonya Rahma selalu mencoba mengerti menantunya yang sepertinya gila mengejar popularitas di mata orang banyak. Sekarang kesabarannya sudah hampir habis. Mama gak salah minta aku carain Repi. Aku gak bisa ma, aku cinta sama dia. Lagi pula aku akan membujuknya agar secepatnya bisa memberi anak. Karir dia sedang melejit. Mama berani bertaruh, setelah kontrak dengan Agnes selesai, dia akan mencari alasan untuk mencari cara untuk merayu kamu agar mengizinkannya lagi masuk ke Agnes lainnya. Sudahlah, Mama sudah malas membicarakan ini. Nyonya Rahma pergi dengan langkah cepat meninggalkan Gara. Ia bahkan tidak menoleh sedikit pun saat menantunya yang baru saja di topik utama baru datang. Ia memilih naik ke atas dan pergi ke ruangannya. Nyonya Rahma memilih kegiatan rutin, membaca buku dari karya-karya sastrawa dalam negeri atau mancanegara. Kecintaannya kepada dunia ilustrasi memang membuatnya betah berada di dalam ruangan itu berjam-jam lamanya. Tuti, panggilannya kepada kepala pelayan di rumah itu saat tak sengaja ia melihatnya lewat. Iya nyonya, suruh pelayan baru itu ke ruanganku. Siapa namanya? Aku lupa. Bening nyonya. Ah, itu Bening, apa siapalah namanya. Suruh dia ke ruanganku sekarang. Baik nyonya. Tuti segera mencari Bening, lalu mengatakan perintah itu. Bening hanya mengangguk. Ia membawa peralatan untuk membersihkan ruangan nyonya besar dan untuk itu ia harus melewati kolam renang di mana saat ini tuan muda dan istrinya sedang terlihat berdebat hebat. Bening menunduk, tapi ia tak sengaja melihat perempuan itu. Barulah Bening ingat bahwa perempuan itulah yang tak sengaja bertabrakan dengannya di rumah sakit saat di Banjar waktu itu. Pantas dia seperti tak asing melihat Gara.
Mama memintaku menceraikanmu kalau kau masih nggak mau hamil. Selintas, Bening jadi mendengar kata-kata Gara kepada istrinya yang cantik itu. Mamamu memang sudah gila. Kau memang membuatnya gila karena selalu mengelak setiap ditanya tentang kehamilan. Ini memang sudah keterlaluan. 5 tahun aku bersabar untuk tidak mendapatkan anak, padahal kau mampu memberikannya untukku. Aku harus fokus pada karirku. Gak mudah aku sampai ke titik ini. Gara terdiam. Dia tahu meminta anak kepada istrinya adalah hal yang mustahil. Walau dia berhak atas itu semua. Izinkan aku poligami kalau begitu. Dan Repi tercengang. Ia sampai menjatuhkan ponsel mahalnya ke lantai. Bening yang masih bisa mendengar itu pun hanya berusaha mengabaikannya. Itu bukan urusannya dan dia juga baru beranjak dewasa. Tidak mengerti masalah serumit yang tengah dialami oleh anak majikannya itu. Episode 17. Nyonya, Bening memanggil sembari mengetuk pintu ruangan pribadi Nyonya Besar. Masuklah, ia menyahut. Bening membuka pintu itu perlahan, kemudian berjalan menuju sang Nyonya. Tutup lagi pintunya. Aku tidak suka pintu ruangan pribadiku terbuka. Bisa-bisa bikin naik darah. Bening menghentikan langkah lantas secepat mungkin pergi ke pintu lagi dan menutupnya dengan pelan. Ia kembali berjalan dan membawa alat kebersihan di tangannya. Nyonya Besar memandangnya dengan berkerut kening. Mau apa dengan alat-alat itu? Aku tak menyuruhmu membersihkan ruangan ini. Bening melongo. Lantas untuk apa dia panggil ke ruangan itu? Lalu, apa yang harus saya kerjakan di sini, Nyonya? Tanya Bening kebingungan. Semua pelayan di rumah ini payah, terlalu kaku. Kadang makan bersembunyi-sembunyi entah kenapa. Apa mereka takut? Aku meminta makan mereka. Kalau ada aku lewat, semuanya pada diam. Kenapa sih? Tanya Nyonya Besar dengan tampang sebal. Bening jadi semakin melongo. Dia tidak mengerti maksud Nyonya Besar itu. Ya mungkin saja, karena saking menghormati Nyonya Besar, makanya mereka serba takut mau apa-apa di sana. Sudah, kau juga pasti tidak bisa menjawab. Sekarang, coba letakkan di sudut sana alat tempurmu itu. Sudah pusing sekali aku melihatnya. Bening segera melaksanakan perintah, kemudian kembali lagi ke hadapan Nyonya. Setelah meletakkan alat kebersihan yang ternyata sedang tak berguna saat ini. Sekarang kemari, badanku pegal semua. Biasanya aku sering ke SPA. Tapi kalau sendiri aku malas. Punya anak 2 semuanya perempuan. Pada keluar negeri, aku jadi sendiri. Mau ajak Gara kan gak mungkin. Mau ajak istrinya aku malas. Dia lebih senang warawiri enggak jelas. Seluruh Nyonya Besar panjang lebar. Bening menggaruk kepalanya yang tak gatal. Dia bingung mau menganggapinya dengan apa. Kalau begitu biar saya pijit ya Nyonya. Bening mulai mendekat, lalu meletakkan tangan di bahunya. Nyonya besar itu mengangguk. Ia mulai memejamkan mata. Bening sering memijat bapak dan ibu dulu jika di rumah. Mereka bilang pijatan Bening enak dan bikin nyaman. Semoga saja Nyonya Besar suka dengan pijatannya. Wah, pijatanmu enak. Lebih enak daripada yang ada di SPA langgananku. Puji Nyonya dengan mata terpejam. Bening diam-diam tersenyum. Ia memberikan pelayan terbaik untuk Nyonya Besar yang ia yakin sebenarnya adalah orang yang sangat baik dan pribadinya juga pasti menyenangkan. Kamu jangan diam-diam saja. Aku ini orang yang suka sekali berbicara. Mending memandang sekeliling. Dia harus mencari topik yang sekiranya disukai oleh Nyonya Besar itu. Di dalam ruangan Nyonya ini banyak sekali buku. Nyonya pasti suka membaca. Percakapan pertama seputar ruangan menarik perhatian Nyonya. Ia mengangguk cepat. Kamu benar, lihat di sebelah sana ada susunan novel-novel mancanegara. Tapi aku lebih suka novel lewas. Ceritanya sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Apa kamu juga suka membaca novel? Tanya Nyonya mulai antusias. Bening berpikir sesaat, lalu ia tersenyum. Ya, saya suka juga membaca novel. Hampir semua karya Wira, W dan S, Mara, Gede, semua sudah saya pernah baca. Nyonya Besar berbalik tiba-tiba. Ia menatap Bening dengan tatapan tidak percaya. Rasanya mustahil anak suya-suya Bening yang pasti lebih suka hura-hura lebih tertarik membaca novel-novel judul berkelas itu. Benarkah? Ada satu cerita Wirawe yang belum aku baca. Kau ingin membacanya? Tanyanya dengan semangat. Bening tentu saja mengangguk. Sebentar.
Ia beranjak meninggalkan Bening yang keheranan. Gerakan Nyonya Besar begitu luas dan lincah karena dia memang rajin olahraga setiap pagi. Lalu Nyonya Besar itu membawa sebuah novel dan menyerahkannya kepada Bening. Di sini cinta pertama kali bersemi. Bening membaca lalu tersenyum. Dia sudah pernah membaca buku ini setengah halaman lalu terpaksa meluangkan karena tidak sempat membacanya terkendala akan segera ujian sekolah. Coba nanti baca, kalau sudah selesai kamu harus menceritakannya kepadaku. Baiklah Nyonya, nanti aku akan segera membacanya dan menceritakan isi ceritanya kepada Nyonya. Nyonya Besar itu mengangguk, cepat lalu tersenyum senang. Ia kembali duduk dan menunjuk bahunya. Bening paham lalu kembali memijat Nyonya Besar dengan lembut. Siapa namamu? Aku sering lupa, maklum sudah tua. Bening Nyonya. Bening saja toh, tanya Nyonya Besar dengan kening berkerut. Bening Anjani Nyonya. Nama yang bagus. Oh ya, apa menantu dan putraku masih ada di bawah? Tanya Nyonya lagi. Tadi sewaktu saya mau naik ke sini, tuan muda dan istrinya masih ada Nyonya. Aku malas sekali melihat menantuku itu. Masa sampai sekarang dia nggak mau hamil? Buat apa dia kawin sama anakku? Kalau nggak mau kasih cucu buat aku kan? Dia mampu kasih. Dia sehat luar dalam sewaktu diperiksa oleh dokter waktu itu. Tapi dia tidak mau badannya yang bagus itu rusak karena hamil dan melahirkan. Juga tak mau repot dengan suara bayi. Heran, padahal semua perempuan tentu sangat bangga kalau bisa menjadi seorang ibu. Lihat, aku saja anaknya ada 3. Sekolahkan semuanya tinggi-tinggi. Putraku juga tak bisa tegas, nurut saja sama istrinya. Gak mikirin perasaan orang tua. Berasa sia-sia aku nikahin mereka. Bening mendengarkan dengan seksama keluhan dari majikannya itu. Dia hanya bisa tersenyum, tidak berani menimpali, memberi nasihat atau semacamnya. Nyonya Besar itu sebenarnya bukan cerewet, tapi dia memang butuh teman bicara. Dia juga tidak seperti orang kaya lainnya yang suka keluar rumah dan kumpul arisan dengan para sosialitas. Bening, usiamu masih 17 tahun kan? Tanya Nyonya masih dengan mata terpejam. Iya Nyonya, baru saja lulus sekolah. Kenapa tidak kuliah, malah kerja jadi pembantu? Bening hanya tersenyum. Orang desa kayak saya sudah bisa kerja sudah bersyukur Nyonya. Yang penting bekerja dengan halal. Uang yang akan dikirim ke kampung juga pasti akan berkah. Mau kuliah? Tanya Nyonya tiba-tiba. Bening tercekat. Tak menyangka akan mendapat pertanyaan itu. Tentu saja Bening mau, tapi tidak mau mengatakan itu kepada siapapun. Tidak, Nyonya bisa. Tidak Nyonya. Bisa kerja saja sudah lebih dari cukup. Lalu keduanya diam. Bening dengan fokus memberikan pijatan kepada Nyonya Ceriwis itu sedang Nyonya Besar malah semakin tertarik dengan pelayan baru di rumahnya itu. Ia melihat Bening yang terlihat tenang dan tak banyak bicara. Dia suka kepribadian gadis itu, mengingatkannya kepada dirinya sendiri ketika muda dulu. Kau bisa bikin ketoprak? Tanyanya lagi. Bening terkejut. Benarkah Nyonya Besar bertanya tentang ketoprak tadi? Bisa Nyonya? Nyonya mau saya buatkan. Ya, waktu itu aku minta ASI dan pembantu lain yang membuat. Tak ada yang enak. Nanti selepas memijatku, temani aku ke supermarket. Sekalian aku mau belanja. Bening hanya mengangguk saja. Ia justru cemas jika pembantu lain melihat Nyonya akrab dengannya. Namun, ia juga tak bisa menolak perintah dari Nyonya Besar itu. Episode 18. Sementara Bening masih berada di dalam ruangan bersama Nyonya Besar, Asih mencari ke sana kemari. Raut wajahnya terlihat kesal. Bu Tuti yang melihatnya mondar-mandir tidak jelas menghampiri gadis itu. Apa yang kau cari tadi sih? Pakaian di atas sudah sekering, mending kau ambil dan setrika langsung. Bu Tuti berkeracak pinggang. Menatap Asih sama sebalnya. Hari ini pekerjaan pembantu itu tak ada yang beres. Apalagi dia dan Bening terlibat perkelahian yang membuat mereka harus berhadapan dengan tuan muda Anggara Dewa. Bu, mana sih bocah itu? Dari tadi aku cariin gak ketemu. Yang angkat pakaian sama setrika baju sekarang giliran dia. Yang kepala pelayan di rumah ini, aku apa kamu? Bu Tuti mendelik. Ya sudah, bebel banget sih. Aku kerjain sekarang nih. Lagian ngapain kamu cari Bening? Mau cari masalah lagi? Gak takut bakal dipecat gara-gara suka seusil sama pembantu baru? Tadi Bening dipanggil Nyonya Besar ke ruangannya.
Jadi nggak usahlah kau cari dia kemana-mana, ujar Bu Tuti lagi. Asih hanya diam dan dengan rasa gendok masih berada di hatinya. Dia ingin membalas kata-kata kepala pelayan itu, tapi dia sadar hanya dengan sekali mengadu kepada Nyonya Besar, dia akan segera ditendang dari rumah itu. Mau tidak mau, Asih akhirnya bergegas pergi ke atas. Tidak ada yang bisa. Mau tidak mau, Asih akhirnya bergegas pergi ke atas. Dia tidak lagi membantah dan menolak pekerjaan yang dilimpahkan kepadanya. Bu Tuti sendiri merasa bersyukur dengan adanya Bening di rumah itu. Dia tidak seperti pelayan sebelumnya yang terpaksa mengundurkan diri karena tak kuat dijahili Asih. Sejurus kemudian terlihat Bening keluar dari ruangan pribadi Nyonya Besar. Nyonya Besar juga ikut keluar. Kamu siap-siap pakai jaket. Nanti tunggu aku di bawah sama Diman. Nyonya Besar berkata kepada Bening yang mau turun lewat tangga. Bening mengangguk hormat, sementara Bu Tuti masih tak mengerti maksud Nyonya Besar tadi. Mau kemana, Ning? Kok diminta pakai jaket segala? Tanya Bu Tuti secara berbisik. Nyonya minta temannya ke supermarket, Bu. Bu Tuti tampak terkejut. Biasanya tugas yang membeli dapur atau supermarket adalah tugas para pelayan. Sekarang Nyonya Besar malah pergi sendiri dan mengajak Bening pula. Aku taruh di sini dulu ya, Bu. Bu Tuti masih tak mampu berkata-kata. Dia hanya mengangguk, membiarkan Bening melewatinya untuk menyimpan novel di kamarnya. Ia kembali harus melewati kolam renang yang ternyata kedua suami istri itu masih ada. Mereka juga nampak sedang bertegangan urat. Beberapa kali istri tuan muda nampak terguncang. Bening melewati mereka dengan cepat. Repi melihatnya sekilas dengan sebal dengan air mata yang masih membasahi pipinya. Bening jadi tak mengerti apa sebenarnya masalah orang kaya ini. Hidup sudah enak, bergelimang harta dan punya wajah yang rupawan pula, tapi masih suka bertengkar. Apa mereka tidak tahu bagaimana masalah orang di luar sana yang hanya berputar hari ini masih berputar hari bisa makan atau tidak, ada beras atau tidak, ada lauk atau makan pakai garam saja. Bening menggeleng rasanya. Cukup lama dia berada di ruangan Nyonya Besar tadi. Ternyata pertengkaran suami istri itu belum juga usai. Setelah meletakkan novelnya dengan rapi juga memakai jaket, Bening kembali keluar. Ia terpaksa harus melewati sekitar kolam berenang lagi. Kalau kamu memang mencintaiku, kamu gak akan ada pikiran mau poligami, Gar. Aku cuma minta pengertian kalian. Aku lagi fokus sama karirku sekarang. Kamu yang memaksa aku buat punya pikiran begitu. Aku ini satu-satunya anak papa dan mama yang belum punya anak. Kalau kamu memang gak bisa mengandung karena kondisi kesehatan yang tak memungkinkan, aku dan keluargaku juga maklum. Ini kamu memang sengaja. Apa segitu pentingnya popularitas kamu buat dibanding ngasih anak untuk aku? Gara terpancing emosi juga. Bening jadi serba salah. Mau lewat dia tidak enak, tidak lewat dia sudah ditunggu. Hai, ngapain di situ? Nguping ya? Bening tersentak. Ia melihat istri tuan muda itu sudah berkacak pinggang menatapnya tidak suka. Tuan muda juga melihat Bening sekilas. Wajahnya dingin karena sedang dikuasai kemarahan. Tidak nyonya muda, saya memang harus melewati tempat ini karena mau ke depan lagi. Dari tadi kamu mondar-mandir di sini, mau kepo sama urusan majikan. Tunding istri tuan muda itu. Sudah, biarkan dia lewat. Gara mengibaskan tangan, mengisyaratkan Bening untuk segera melewati mereka. Ada apa sih? Dari tadi kalian ribut gak kelar-kelar. Semua mata menoleh, terlihat Nyonya Besar dengan setelan rapi, melihat kedua tangannya di depan dada. Raut wajah istri tuan muda seketika jadi berubah ramah. Mama, mau kemana, Ma? Repi tadi membawain mama kue, udah Repi antar ke dapur. Mama gak mau kue. Mama mau cucu Bening. Ayo cepat. Dia pembantu baru, tanya Repi kepada Gara yang segera mengangguk. Iya, kok aku gak asing ya? Udahlah, aku mau ke kamar. Malas balik ke perusahaan. Kalau kamu mau balik atau mau kumpul bareng teman-teman model kamu itu, pergi saja. Gara melangkah dengan cepat menuju lift. Repi menyusulnya segera. Ia bergelayut manja di lengan suaminya itu. Aku kangen sayang, udah dong marahnya. Kita main yuk, ajak Repi sambil menempelkan kedua benda bulatnya di pinggang suaminya itu.
aku sudah bawa pengamannya kok. Repi mengeluarkan alat kontrafeksi dan menunjukkannya kepada Gara. Gara yang tadi sudah semangat kini kembali kesal. Egois kamu. Desisnya lagi membanting pintu tepat di depan wajah Repi. Episode 19. Bening dan Nyonya besar sampai di sebuah supermarket yang cukup besar. Bening mengikutinya dari belakang. Ia juga menarik troli yang membawanya ke sana kemari mengikuti langkah sang majikan yang tampak luwes itu. Nyonya membeli bahan untuk membuat ketoprak juga membeli bahan lainnya untuk menambah isi kulkas. Sebentar, aku mau telepon suamiku. Mungkin ada yang mau dia pesan. Suamiku punya sakit mah, suka makan sembarangan. Dibilangin malah ngeyel. Nyonya bercerita sambil mengeluarkan ponsel lalu mulai terlibat perbincangan dengan Tuan Wibowo. Bening pergi ke sisi lain gondola yang berjejer rapi, tapi melihat banyak barang yang aneh, melihat banyak barang untuk anak gadis seperti bedak, parfum juga alat mandi lainnya. Nyonya besar mendekatinya sambil membawa beberapa barang yang langsung diletakkannya ke dalam troli. Lalu Nyonya juga meraih beberapa benda yang sempat Bening pegang. Dalam pikiran Bening, Nyonya besar itu pasti ingin membeli stok alat kecantikannya. Orang gadis itu mesti jaga kesehatan badan, mempercantik kulit sama tubuhnya juga. Biar nanti kalau sudah punya suaminya nggak kecantol perempuan gatal dari luar sana. Bening tertawa kecil mendengarnya. Nyonya sama sekali tidak menyeramkan seperti yang diceritakan oleh pembantu lain. Dia memang suka sekali berceloteh, hanya itu yang Bening pahami. Oh iya, coba kamu ke sana. Ambil minyak zaitun 2 botol biar nanti enak kalau aku minta pijat lagi. Baik Nyonya. Bening segera mengambil barang yang diinginkan Nyonya besar dengan cepat. Mereka kembali bersisian setelah itu. Nyonya kini asik memilih buah. Saat sedang memilih buah-buahan itu, ada beberapa perempuan yang kaya mendekatinya. Mereka terlihat akrab. Tumben Jeng, biasanya pelayan yang beli keperluan dapur. Iya, mumpung aku punya teman buat kesini. Nyonya besar menunjuk Bening pada temannya itu. Bening segera mengangguk dengan senyum. Siapa Jeng? Seperti baru lihat. Iya, anak temanku. Bening terkesiap. Nyonya besar tidak menyebut sebagai pelayan sama sekali. Ia jadi kikuk. Lalu setelah itu semakin banyak orang-orang menyapa Nyonya besar. Pemandangan itu memberikan gambaran siapa Nyonya besar itu sebenarnya. Dia orang yang sangat terpandang dan terhormat. Namun wajah Nyonya besar nampak berkeringat setelah ia berbincang dengan beberapa rekan yang lain di tempat itu. Bening mendekati Nyonya, menaruh buah-buah yang sudah ditimbangi ke dalam troli. Selalu saja dapat pertanyaan begitu. Ia berdecak. Pertanyaan apa Nyonya? Bening bertanya dengan hati-hati. Orang nampak menarik napas sebelum ia menjawab. Orang-orang itu kalau ketemu aku pasti nanya bungsuku udah kasih cucu apa belum. Pesta pernikahan bungsuku 5 tahun yang lalu itu paling mewah di kota ini. Segala artis dan pejabat diundang, tapi lihat saja sekarang bungsuku belum juga kasih aku cucu. Lagi-lagi masalah cucu. Bening menatap teduh Nyonya besar itu. Dia sekali lagi tak berani untuk memberi tanggapan apapun. Dia hanya bisa menjadi pendengar yang baik untuk Nyonya besar. Kita bayar sekarang aja. Semakin lama di sini, semakin banyak aku ketemu orang. Semakin pusing juga buat jawab pertanyaan yang sama. Baik Nyonya. Bening mendorong troli ke meja kasir. Belanjaan mereka banyak sekali. Di desa tidak ada belanjaan sebanyak itu. Kalaupun ada, tentu untuk hanya mengisi warung. Lagi pula di desanya tidak ada supermarket. Mereka bisa berbelanja ke pasar. Setelah selesai, beberapa staf supermarket membantu mereka membawa barang belanjaan. Nyonya berdecak kesal melihat Pak Diman asik main ponsel sambil merokok. Main terus. Tersentak kaget Pak Diman yang sedang bersandar di badan mobil. Bening tentu saja tertawa melihatnya. Dia langsung mengambil alih kantung-kantung belanjaan dan membuka bagasi mobil. Maklum Nyonya, kangen anak istri di kampung, kata Pak Diman memberi penjelasan. Ngomong sama istri sama anak itu jangan sambil merokok. Merokok memang membunuhmu, bukan membunuhku. Tapi kan gak enak lagi ngobrol sama anak tapi mulut keluar asap begitu. Iya Nyonya, khilaf saya, Pak Diman menjawab cengesan. Nyonya besar masuk ke dalam mobil setelah memberi uang
tips kepada beberapa staf yang membantu membawa barang belanjaan. Ambil cuti 1 minggu, temui anak istrimu besok. Betul Nyonya? Tanya Diman dengan wajah berbinar. Gak usah tanya-tanya lagi, aku bisa naik ke darah. Kata-kata pamungkas dari Nyonya besar tak ayal membuat Bening tertawa lagi. Mereka kemudian duduk dengan tenang di dalam mobil. Pulang dari supermarket, para pelayan segera membawa barang belanjaan. Asih memandang Bening dengan tatapan iri, apalagi setelah itu Nyonya besar memberinya sekantung alat mandi juga benda lain yang sempat Bening pegang. Buat saya Nyonya, tanya Bening tak enak hati. Iya, buat siapa lagi? Ambil, simpan di kamar. Habis itu ke dapur, buatkan aku ketoprak. Bening mengangguk. Para pembantu jadi berbisik. Yang paling kentara seriknya tentu saja Asih. Ma, cicipin kuenya. Aku beli spesial buat Mama. Repi datang dari dapur membawa sepiring kue yang sudah dipotong. Mama mencobanya sedikit untuk menghargai menantunya. Kok dikit sih, Ma? Mama ngidam ketoprak. Sebentar lagi Bening buatkan. Repi merasa tersindir karena Nyonya besar menyebut kata-kata ngidam yang biasa dirasakan orang hamil. Namun ada hal yang lebih menarik untuk dia tanyakan. Bening siapa, Ma? Gadis berambut panjang pakai jaket tadi. Repi melihat Bening yang baru akan masuk ke dapur dan melongo iri. Oh, pembantu baru itu ya, Ma? Nyonya besar tidak menjawab, hanya mengangguk sekilas dan berlalu, meninggalkan Bening yang kini bisa merasakan tatapan tajam Repi kepadanya. Episode 20. Repi atau juga biasanya sering disapa Sela oleh teman sesama rekan model adalah istri kesayangan Anggara Dewa. Di usianya yang ke-22 tahun, 5 tahun yang lalu, ia dipersunting oleh Gara. Gara sendiri saat itu masih berusia 23 tahun. Hanya lebih tua 1 tahun dibanding Repi sendiri. Mereka menikah karena memang saling mencintai dan tidak bisa saling kehilangan. Karena sudah begitu mantap niat keduanya untuk menikah, akhirnya kedua belah pihak keluarga setuju untuk mensahkan hubungan dua insan yang tengah mabuk asmara waktu itu. Kini usia pernikahan Repi dan Gara sudah berada di angka 5 tahun. Sudah beberapa tahun belakangan ini pula, hubungan pernikahan mereka sedikit mencenggang. Repi dan Gara dituntut untuk memberikan anak secepatnya karena selama 5 tahun ini keluarga besar Gara sudah cukup bersabar. Sempat berpikir bahwa mungkin Repi atau Gara memiliki masalah reproduksi hingga mereka kesulitan untuk mendapatkan anak. Ternyata saat Nyonya besar membawa keduanya ke rumah sakit, mereka dinyatakan sangat sehat dan tentu saja bisa menghadirkan keturunan. Rupanya setelah mencari tahu dengan begitu detail, didapatkan informasi bahwa karir Repi sedang menjelit. Wajahnya terpapang di mana-mana. Banyak brand produk kosmetik atau fashion yang memakai dirinya sebagai model. Ia juga warawiri di televisi dan media sosial. Repi sedari dari dulu memang sangat bernafsu untuk jadi model terkenal. Dan di tahun kedua setelah pernikahan mereka, ia mulai mendapatkan tawaran sebagai model. Jadi niatmu buat poligami itu enggak sungguhan kan, Gar? Tanya Repi setelah ia dan Gara selesai melakukan hubungan suami istri di malam itu. Mereka sudah berada di rumah sejak sore tadi. Gara menatap nanar alat kontrasepsi yang sudah berisi penuh oleh cairan sendiri. Teronggok begitu saja di tong sampah. Kalau saja dari dulu tak ada yang dibuang, tentu anaknya sudah banyak bak susu panci. Mamanya akan selalu berbinar bahagia bermain dengan cucu-cucunya yang lucu. Sayang itu hanya angan Gara semata. Dia memang terlalu mencintai Repi atau yang sering dia panggil Sela itu, hingga dia selalu menuruti semua kemampuan perempuan itu, termasuk menunda atau selamanya tidak akan memberikannya anak. Aku sedang memikirkannya. Gara menyahut santai. Repi menatap kesal dengan tampak ingin protes. Kok gitu sih? Aku nggak anggap kamu betulan mau poligami. Aku nggak mau punya madu. Ya sudah, berikan aku anak. Gara tak mau kalah. Gara, mesti berapa kali sih aku bilang kalau aku belum bisa. Masih ada kontrak sama agensi. Kapan kontrak itu berakhir? Tanya Gara dengan raut serius. Tinggal beberapa bulan lagi. Repi menjawabnya sedikit gugup. Hal itu jelas terbaca oleh Gara yang langsung memandang penuh selidik. Ia beranjak menarik laci ke lemari ia meranjak mencari laci lemari satu persatu. Repi membelalak. Ia segera menghentikan Gara, tetapi Gara tak peduli.
Ia terus memeriksa setiap laci lalu membawa tumpukan tas mahal istrinya itu. Gara menemukan sebuah dokumen penting. Isinya adalah kesepakatan perpanjang masa kontrak Repi Sheila Aryani dengan salah satu agensi modal ternama di Indonesia. Tak tanggung-tanggung, kontrak itu diperpanjang hingga tahun ke depan. Gara merandang seketika. Gara, aku bisa jelasin. Kau tahu, rasanya aku ingin sekali merobek dokumen ini di depan wajahmu sekarang juga. Gara menghempaskan benda itu ke atas nakas, lalu meninggalkan Repi yang terdiam dengan satu kebohongan yang sudah terbongkar. Please, kasih aku kesempatan lagi, hanya 3 tahun sayang. Gara meraih kaosnya, memasangkan di tubuhnya dengan cepat lalu pergi begitu saja dari hadapan Repi yang hanya bisa memeluk dokumen itu. Gara kacau, 5 tahun sekarang ditambah 3 tahun. Ia frustasi memikirkan Repi yang tidak pernah memikirkannya. Dia kaya raya, tidak kekurangan uang, tetapi Repi masih kue-kue ingin mempertahankan pekerjaan sebagai model. Mau menceraikan Repi, ia tidak bisa. Ia menikah karena cinta, tapi cinta membelagunya dengan cara yang salah. Gara akhirnya memutuskan kembali ke rumah ibu dan ayahnya. Ketika sudah larut malam, suara klakson membangunkan security yang sempat terpejam. Mereka saling menatap dengan heran. Tuan muda pulang dalam keadaan kacau. Bening baru saja hendak pergi ke kamar setelah ia selesai dari dapur untuk mengambil air minum. Namun, ia tersentak saat melihat siapa yang kini berada begitu dekat dengannya ketika berbalik. Tuan Gara? Gara tidak menyaut, dia hanya fokus menatap Bening yang memakai piyama tidur dengan kedua kancing atas bajunya yang tak sengaja terbuka. Ranum Gara seperti mendapatkan kembali sisi nakalnya di masa lalu.